personal branding. Ya akhir-akhir ini kenapa banyak banget orang yang mau bangun personal branding? Mungkin resolusi di tahun 2025 ini juga banyak banget yang mau punya personal branding khususnya di sosial media. Kira-kira kenapa ya? Oke, langsung aja kita bahas nih tentang personal branding. Sebelumnya, apa itu personal branding? Ya sederhananya, personal branding adalah cara orang mengenal diri kita. Misal, kamu di kelas dikenal sebagai orang yang jago matematika, itu termasuk personal branding. Atau mungkin contoh lainnya, kayak Pak Budi di kota A itu dikenal punya bengkel yang bagus banget, dan Pak Budi ini dikenal sebagai mekanik yang jago. Itu juga termasuk personal branding. Jadi sejatinya setiap orang itu punya personal branding, tapi mungkin jangkauannya nggak terlalu luas, kayak cuman di kota tertentu ataupun lainnya. Nah tapi saat ini kita itu bisa memperluas jangkauan dari personal branding kita. Caranya gimana? Caranya bisa bangun personal branding di sosial media. Dan inilah yang banyak orang mau bangun di tahun 2025. Ya apalagi pengguna sosmed di Indo itu masif banget. Jadi kita bisa manfaatin sosmed nih untuk membangun dan memperluas personal branding kita. Emang apa manfaat dari memperluas jangkauan personal branding kita? Ya tentu aja kita akan mendapatkan peluang-peluang yang lebih banyak. Ya bisa bekerja sama dengan brand, dengan instansi ataupun lainnya. Jadi kamu bisa banget tuh manfaatin sosial media untuk memperluas jangkauan dari personal branding kamu. Tapi caranya gimana? Caranya bisa lewat konten. Nanti kita akan bahas di chapter ketiga, yaitu cara bangun dan memperluas personal branding kita lewat konten. Tapi sebelumnya, di chapter kedua ini kita akan bahas kenapa sih punya personal branding itu penting di tahun 2025. Ya, sebenarnya gue selalu bilang, personal branding itu pilihan dan bukan kewajiban. Jadi bebas aja, kalau kamu mau bangun personal branding ya bagus, kalau enggak pun nggak apa-apa. Ya paling kamu nggak bisa dapetin benefit dari punya personal branding di sosial media, karena itu kan aset digital yang sangat berharga. Kalau kamu mau bangun personal branding, kamu akan dapetin banyak banget manfaatnya. Karena punya personal branding di sosial media itu merupakan privilege yang gak semua orang bisa punya. Contohnya nih, kamu bisa membangun kredibilitas dari personal branding kamu. Dan ketika kamu punya kredibilitas, tentunya kamu akan mendapatkan banyak banget benefit. Kayak kamu bisa bekerja sama dengan brand, dengan instansi, kamu bisa memperluas networking, kamu juga bisa mendapatkan income tambahan dari kredibilitas dan personal branding kamu. Jadi mungkin alasan-alasan itulah yang kenapa sekarang itu banyak banget orang yang mau bangun personal branding. Selanjutnya, gimana sih cara bangun dan memperluas personal branding kita di sosial media? Pengguna sosmed di Indo itu masif banget dan banyak banget penggunanya. Kita bisa manfaatin hal itu untuk membangun dan memperluas personal branding kita di sosial media. Dengan kita membuat ataupun ngebangun personal branding di sosial media, maka akan ada banyak orang yang akan kenal dengan diri kita, dengan skill kita, ataupun dengan pengalaman yang kita bagikan ke mereka. Tapi gimana ya caranya? Caranya adalah dengan cara buat konten. Karena sosial media itu kan isinya konten ya, konten story, konten reels, short video, ataupun konten-konten lainnya. Nah, kamu bisa manfaatin konten ini untuk ngebangun personal branding. Tapi gimana langkah-langkahnya? Yuk kita langsung bahas cara bangun dan memperluas jangkauan personal branding lewat konten. Yang pertama, kamu bisa kenali diri kamu. Ya kalau kamu belum tahu pengen bahas apa di konten kamu bisa kenali diri kamu terlebih dahulu. Nantinya dari kenali diri kamu bakal tahu apa yang mau kamu bahas, ataupun apa yang mau kamu share lewat konten kamu. Entah itu skill kamu, pengalaman kamu, ataupun tentang diri kamu. Nah nanti ketika kamu tahu apa yang mau kamu bagikan, kamu bisa nentuin satu niche ataupun topik konten yang akan kamu bagikan ke audiens. Nah niche ataupun topik ini harus spesifik. Kenapa harus spesifik? Karena bisa ngebantu kamu nargetin audiens yang spesifik juga. Nah, pengguna sosmed di Indo itu kan masif banget, besar banget. Tapi, minat mereka itu beda-beda. Nah, tugas kamu adalah nargetin audiens yang minat dengan konten kamu. Nah, cara gimana? Cara kamu bisa buat konten dengan niche ataupun topik yang spesifik. Jadi niche yang spesifik ini powerful banget untuk narik audiens yang spesifik juga, yang minatnya sama tentang konten kamu ataupun tentang hal yang lagi kamu bagikan. Yang kedua yaitu optimasi sosial media kamu. Ya setelah kamu nentuin niche, kamu juga bisa optimasi sosial media kamu, kayak benerin bio-nya, benerin namanya, username-nya, dan lain sebagainya. Karena emang profil sosial media ini jadi salah satu filter agar audiens itu mau follow ataupun ngikutin cerita ataupun konten-konten yang kamu bagikan. Dan hal ini juga pasti akan sangat berdampak nih ke perkembangan dari personal branding kamu. Kemudian yang ketiga, kamu juga bisa bangun persona dalam konten kamu. Apa itu persona? Persona merupakan karakteristik dari diri kamu yang kamu tuangkan lewat konten kamu. Nah, persona ini mencakup banyak hal, kayak gaya kamu berbicara, cara kamu menyampaikan konten, visual dari konten kamu, warnanya,
fontnya, dan lain sebagainya. Nah, persona ini akan jadi ciri khas dari konten dan personal branding kamu. Ketika kamu punya ciri khas, maka audiens itu akan selalu ingat dengan diri kamu. Jadi jangan lupa juga bangun persona dalam konten dan personal branding kamu. Terakhir, kamu harus aksi, yaitu buat kontennya dulu, lalu upload di sosial media. Bangun personal branding itu bukanlah hal yang bisa dibangun dalam sehari, 2 hari, ataupun seminggu, ataupun 1 bulan, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kamu di sini butuh konsistensi dalam membuat konten untuk bangun personal branding. Dan ada banyak banget konsistensi yang harus kamu bangun ketika bangun personal branding. Dan yang terakhir, yang kelima yang perlu diingat adalah konten doang itu nggak sama dengan bangun personal branding. Ya, kalau kamu fokus yang konten doang dan cuma cari viral doang, itu namanya bukan bangun personal branding. Karena bangun personal branding itu lebih dari cuma sekedar viral doang. Karena kamu harus bangun juga koneksi dengan audiensmu. Karena tanpa bangun koneksi, tanpa bangun hubungan emosional, kamu nggak akan bisa bangun personal branding lewat konten kamu. Jadi itulah tentang personal branding dan cara membangun dan memperluas jangkauan personal branding lewat konten. Ya, bangun personal branding itu nggak gampang dan butuh waktu yang lama, tapi percayalah, bangun personal branding itu nggak ada ruginya, malah banyak untungnya. Karena dengan punya personal branding, kita bisa mendapatkan banyak peluang baru, pengalaman baru, kita juga bisa memperluas networking kita bisa belajar banyak hal baru, dan lain sebagainya. Karena punya personal branding itu merupakan investasi jangka panjang dan aset digital yang sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Oke, sekian aja video kali ini. Kalau kamu suka boleh like, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share juga ke teman kamu yang mau bangun personal branding di tahun 2025.